Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Rasulullah, Madinah diselimuti kesedihan yang mendalam. Para sahabat merasa kehilangan sosok pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Bilal bin Rabbah, muadzin yang setia, merasakan duka yang luar biasa. Ia selalu mengumandangkan azan dengan suara merdu yang menggetarkan hati umat Islam. Namun setelah kepergian Rasulullah, Bilal merasa hatinya hancur. Setiap kalimat azan yang ia ucapkan mengingatkannya pada Nabi yang sangat ia cintai. Rasulullah bukan hanya pemimpin bagi Bilal, tetapi juga sahabat dan penyelamat yang membebaskannya dari perbudakan. Bilal merasa bahwa hidupnya tidak lagi sama tanpa Rasulullah di sisinya. Hari-hari berlalu dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ia merasa Madinah kini kosong, meski dipenuhi banyak orang. Suara azannya pun terhenti karena ia merasa tidak sanggup memanggil umat untuk sholat tanpa kehadiran Nabi di barisan jamaah. Bilal merasa berat untuk melanjutkan tugasnya sebagai muadzin. Kenangan tentang Rasulullah selalu hadir setiap kali ia berdiri untuk mengumandangkan azan. Tangisnya pecah ketika sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bibirnya bergetar dan ia tidak mampu menyelesaikan panggilan tersebut. Para sahabat yang mendengar azan Bilal pun menangis terseduh, mengingat Rasulullah yang telah tiada. Melihat hal ini, Bilal merasa dirinya tidak lagi mampu melaksanakan tugas tersebut. Ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Abu Bakar yang memahami kesedihan Bilal akhirnya mengizinkannya. Bilal kemudian memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan pergi ke Syam. Ia berharap dengan meninggalkan kota itu, rasa rindunya kepada Rasulullah akan sedikit mereda. Meskipun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa rindu itu tidak akan pernah hilang. Di Syam, Bilal hidup dengan penuh ketenangan, tetapi kenangan akan Rasulullah tidak pernah lepas dari pikirannya. Suatu malam Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah tersenyum kepadanya dan berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau menjauh dariku? Tidakkah engkau merindukanku?" Bilal terbangun dengan air mata yang mengalir di pipinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Rasulullah benar-benar hadir di hadapannya. Hatinya diliputi kerinduan yang semakin mendalam. Ia merasa seolah-olah Rasulullah memanggilnya untuk kembali ke Madinah. Setelah berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah, Bilal memutuskan untuk kembali ke kota yang menyimpan banyak kenangan bersama Rasulullah. Ia ingin berziarah ke makam Nabi dan menghabiskan sisa hidupnya dekat dengan tempat peristirahatan Sang Kekasih Allah. Ketika Bilal tiba di Madinah, para sahabat menyambutnya dengan haru. Mereka merindukan sosok Bilal dan suara azannya yang dulu menggetarkan hati. Bilal segera pergi ke makam Rasulullah. Di sana, ia berdiri dengan air mata yang mengalir deras. Hatinya dipenuhi rasa cinta dan rindu yang membuncah. Ia memeluk makam Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku merindukanmu. Aku merindukan suaramu, senyummu, dan bimbinganmu." Abu Bakar yang melihat Bilal terharu, mendekatinya dan menepuk pundaknya. "Bilal, engkau adalah bagian dari kami. Suaramu membawa cahaya ke hati kami. Kembalilah mengumandangkan azan untuk umat ini," kata Abu Bakar. Bilal terdiam. Ia merasa berat untuk melakukannya, tetapi dorongan dari para sahabat membuatnya berpikir ulang. Ia merasa panggilannya untuk melayani Allah dan umat masih belum selesai. Bilal akhirnya setuju untuk mengumandangkan azan sekali lagi di Madinah. Ketika ia berdiri di tempat biasa dan mulai melantunkan azan, suasana Madinah berubah. Suaranya yang merdu dan penuh keikhlasan kembali menggema. Namun ketika ia sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," suara Bilal bergetar dan ia menangis terseduh. Para sahabat yang mendengarnya juga ikut menangis, mengingat Rasulullah yang kini telah tiada. Suasana di masjid menjadi penuh dengan air mata dan doa. Meskipun berat, Bilal menyelesaikan azannya dengan penuh rasa khusyuk. Setelah selesai, ia duduk dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus menjalankan tugasnya. Namun setelah itu, Bilal merasa bahwa tugasnya sebagai muadzin di Madinah telah selesai. Ia memutuskan untuk kembali ke Syam dan melanjutkan hidupnya di sana. Di Syam, Bilal menghabiskan hari-harinya dengan memperkuat keimanan dan berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya.
Ia menceritakan kisah perjuangan Rasulullah dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada umat yang baru memeluk agama ini. Meski berada jauh dari Madinah, hatinya tetap terhubung dengan Rasulullah. Bilal dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia sering mengingatkan orang-orang tentang pentingnya ketakwaan dan pengabdian kepada Allah. Setiap kali ada orang yang meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, ia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Suaranya masih menggetarkan hati, membawa pesan cinta dan pengabdian kepada Allah. Di tengah kesibukannya berdakwah, Bilal tidak pernah melupakan Rasulullah. Setiap malam ia selalu berdoa agar Allah mempertemukannya kembali dengan Nabi di akhirat kelak. Bilal juga sering mengunjungi para sahabat Rasulullah untuk mengenang perjuangan mereka bersama Nabi. Ia mendengar kisah-kisah yang menginspirasi dan membangkitkan semangatnya untuk terus berjuang di jalan Allah. Suatu hari, Bilal diundang oleh Umar bin Khattab untuk menghadiri pertemuan penting di Madinah. Meskipun berat, Bilal memutuskan untuk kembali ke Madinah. Sesampainya di sana, ia kembali berziarah ke makam Rasulullah. Di sana, ia berdoa dengan penuh kekhusyukan, memohon ampunan dan rahmat untuk dirinya dan seluruh umat Islam. Para sahabat yang melihat Bilal di makam Rasulullah merasa terharu. Mereka menyaksikan betapa besar cinta Bilal kepada Rasulullah. Saat itulah Umar meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan di Madinah, meskipun hanya sekali. Bilal akhirnya berdiri lagi di tempat azan. Saat suaranya menggema, orang-orang di Madinah menangis haru. Suara Bilal membawa mereka kembali ke masa-masa ketika Rasulullah masih hidup. Setelah azan itu, Bilal memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Ia merasa bahwa tugasnya telah selesai dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan dakwah. Bilal mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia juga menceritakan perjuangan Rasulullah agar umat Islam tidak melupakan sejarah dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Nabi. Setelah peristiwa azan terakhir di Madinah, Bilal kembali ke Syam dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun kerinduannya kepada Rasulullah tidak pernah surut. Ia mengabdikan dirinya untuk berdakwah dan membantu penyebaran Islam di daerah-daerah baru. Bilal dikenal sebagai sosok yang penuh ketulusan dan pengorbanan. Ia sering menceritakan kepada orang-orang tentang perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Kata-katanya yang lembut dan penuh makna membuat banyak orang tersentuh dan semakin yakin untuk memperkuat iman mereka. Meski hidup jauh dari Madinah, Bilal tetap menjaga hubungannya dengan para sahabat yang ada di sana. Ia sering mengirim surat dan bertukar kabar, menanyakan perkembangan umat Islam, dan memastikan bahwa ajaran Rasulullah terus dilestarikan. Di Syam, Bilal juga mengajarkan anak-anak dan pemuda-pemuda tentang pentingnya salat dan ketakwaan kepada Allah. Bilal terus menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Meskipun kesedihan akibat kehilangan Rasulullah masih membekas, ia menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk berdakwah. Suatu malam Bilal kembali bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah menyambutnya dengan senyum hangat dan berkata, "Wahai Bilal, aku menantimu di surga." Mimpi ini semakin memperkuat iman Bilal dan mendorongnya untuk semakin giat beribadah. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Rasulullah di akhirat kelak akan menjadi kebahagiaan yang abadi. Bilal mulai memperbanyak amal ibadah, puasa, dan sedekah. Ia juga menjadi panutan bagi umat Islam di Syam yang mengagumi keteguhan imannya dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Meskipun hidup sederhana, Bilal merasa bahwa hidupnya penuh berkah karena selalu dekat dengan Allah. Bilal dikenal sebagai sosok yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Ia sering membantu orang-orang miskin dan kaum fakir yang membutuhkan. Harta yang dimilikinya selalu digunakan untuk kebaikan. Ia percaya bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan ketakwaan kepada Allah. Bilal juga sering mengunjungi masjid-masjid untuk menyampaikan khutbah dan mengajarkan ilmu agama. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya, terutama tentang bagaimana ia bertahan dari siksaan berat saat awal memeluk Islam. Bilal selalu mengingatkan umat tentang pentingnya bersabar dan percaya kepada Allah, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ia juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati terletak pada keimanan yang kuat dan pengabdian yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Seiring berjalannya waktu, Bilal mulai merasakan tubuhnya melemah.
Usianya yang semakin tua membuatnya lebih sering beristirahat dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Meskipun demikian, semangatnya untuk menyebarkan ajaran Islam tidak pernah surut. Bilal terus mengajarkan umat tentang pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat iman. Ia sering menceritakan bagaimana Rasulullah selalu menekankan kasih sayang dan persaudaraan di antara umat Islam. Dalam khutbahnya, Bilal mengingatkan umat untuk menjauhi perpecahan dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Nasihat-nasihatnya selalu didengarkan dengan penuh perhatian, karena Bilal dikenal sebagai sosok yang jujur dan ikhlas. Meskipun usianya semakin menua, suaranya tetap lantang ketika berbicara tentang Allah dan Rasul-Nya. Ia terus menginspirasi banyak orang hingga akhir hayatnya. Pada suatu hari Bilal jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk dan ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Para sahabat yang mendengar kabar ini segera datang untuk menemuinya. Mereka menangis melihat kondisi Bilal yang lemah, tetapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Bilal tersenyum dan berkata, "Aku merindukan Rasulullah, aku ingin segera bertemu dengannya." Ucapan ini membuat para sahabat semakin terharu. Mereka menyaksikan betapa dalamnya cinta Bilal kepada Rasulullah, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Bilal menghabiskan waktu-waktu terakhirnya dengan berzikir dan berdoa. Ia memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Rasulullah di surga. Meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tetap kuat. Ia meyakini bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan yang abadi bersama Rasulullah. Pada hari wafatnya, Bilal menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Para sahabat yang hadir di sisinya merasa kehilangan sosok yang sangat dicintai. Namun mereka juga merasa lega karena Bilal telah berjuang dengan penuh keikhlasan sepanjang hidupnya. Jenazah Bilal dimakamkan di Syam dan pemakamannya dihadiri oleh banyak orang yang mencintainya. Tangisan dan doa mengiringi kepergiannya. Umat Islam mengenang Bilal sebagai simbol keteguhan iman, kesetiaan, dan pengorbanan. Makamnya menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh umat Islam untuk mengenang jasa-jasanya. Bilal tidak hanya dikenal sebagai muadzin Rasulullah, tetapi juga sebagai teladan bagi umat Islam di sepanjang sejarah. Kisah hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang teguh pada iman dan kebenaran. Kehidupan Bilal menjadi bukti nyata bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dapat mengatasi segala cobaan. Dari seorang budak yang disiksa, ia menjadi muadzin pertama Islam dan sahabat dekat Rasulullah. Kisahnya mengajarkan bahwa keteguhan hati dan keikhlasan dalam beribadah akan membawa kemuliaan di dunia dan akhirat. Bilal juga menjadi teladan tentang pentingnya kesetaraan dalam Islam. Meskipun berasal dari kalangan budak, ia mendapatkan kehormatan yang tinggi di mata Rasulullah dan umat Islam. Kisah Bilal menunjukkan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah satu-satunya ukuran kemuliaan di sisinya. Dengan meninggalkan warisan keteladanan yang begitu kuat, Bilal akan selalu dikenang sebagai pahlawan Islam yang setia dan penuh pengorbanan. Setelah wafatnya Bilal bin Rabah, umat Islam terus mengenang jasanya sebagai salah satu sahabat yang paling setia kepada Rasulullah. Para sahabat yang mengenal Bilal secara langsung sering menceritakan tentang keteguhan imannya kepada generasi berikutnya. Mereka menggambarkan Bilal sebagai seorang yang tidak hanya memiliki suara yang merdu untuk mengumandangkan azan, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisahnya menjadi pengingat bahwa cinta kepada Allah dan Rasulullah harus terpatri dalam hati setiap Muslim, diwujudkan dalam ketaatan dan pengorbanan. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangan Bilal, terutama bagaimana ia tetap teguh meskipun mengalami siksaan yang berat di masa awal keislamannya. Kisahnya juga menjadi bukti bahwa Islam menghargai kemuliaan seseorang bukan dari status sosial, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah. Kenangan tentang Bilal juga diabadikan dalam berbagai riwayat dan hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Mereka mengisahkan bagaimana Bilal selalu menjaga salat dan azan sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah. Meskipun setelah wafatnya Rasulullah, ia berhenti mengumandangkan azan secara rutin, Bilal tetap melaksanakan tugas dakwah dan menanamkan kecintaan kepada Islam di hati umat. Bilal juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan tidak sombong, meskipun memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah.
Ia tidak pernah menggunakan kedudukannya sebagai sahabat Nabi untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia terus hidup dalam kesederhanaan dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Sosoknya menjadi teladan bagaimana seorang Muslim harus menjalani hidup dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Bilal bin Rabah juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki hubungan erat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang membebaskan Bilal dari perbudakan dan selalu mendukungnya dalam perjuangan menyebarkan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal sering berkonsultasi dengan Abu Bakar, terutama tentang perasaannya yang sulit untuk kembali mengumandangkan adzan tanpa kehadiran Nabi. Abu Bakar memahami kesedihan Bilal dan membiarkannya menenangkan diri dengan pindah ke Syam. Namun hubungan mereka tetap erat meskipun jarak memisahkan. Bilal selalu menghormati Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah, dan ia terus berjuang untuk menjaga persatuan umat Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Bilal mengunjungi makam Rasulullah setelah sekian lama berada di Syam, momen itu menjadi salah satu peristiwa yang sangat mengharukan. Dalam perjalanan menuju Madinah, Bilal tidak henti-hentinya berdoa dan mengingat kenangan bersama Nabi. Sesampainya di Madinah, ia langsung menuju makam Rasulullah dengan hati yang penuh kerinduan. Di depan makam Nabi, Bilal menumpahkan air matanya dan mengucapkan salam dengan suara yang bergetar. Ia merasakan seolah-olah Rasulullah masih hidup dan hadir di hadapannya. Pada momen itu, Abu Bakar yang ikut mendampingi Bilal pun tidak mampu menahan air matanya. Ia menepuk pundak Bilal dengan lembut sebagai bentuk penghiburan dan penguatan. Tangisan mereka berdua menjadi saksi betapa dalamnya cinta dan kerinduan kepada Rasulullah yang tidak pernah pudar. Kisah hidup Bilal bin Rabah menjadi warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Dari seorang budak yang tertindas, ia bangkit menjadi simbol keteguhan iman dan keberanian dalam membela kebenaran. Cintanya kepada Rasulullah yang begitu mendalam menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Nabi bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan dan pengorbanan. Bilal tidak hanya menunjukkan keteguhan dalam menghadapi cobaan, tetapi juga kesetiaan dalam menjaga ajaran Islam setelah Rasulullah wafat. Suaranya yang menggemakan nama Allah dan Rasul-Nya dalam adzan terus dikenang sebagai simbol kekuatan iman dan cinta kepada Allah. Hingga kini, nama Bilal bin Rabah tetap hidup dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang suaranya mengguncang hati manusia dan menginspirasi generasi setelahnya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati. Demikianlah kisah mengharukan tentang Bilal bin Rabah, muadzin pertama Rasulullah yang begitu teguh dalam iman dan penuh cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan, pengorbanan dan kerinduan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat meneladani keimanan dan keteguhan Bilal dalam menjaga ajaran Islam dan mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman dan keluarga Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ARS Tanya Islam agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.